Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilisyana Sari Putri. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok 8 tentang bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian eksekusi. Eksekusi berasal dari kata eksekusi, yang artinya menjalankan putusan hakim. Eksekusi adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan eksekusi ini termasuk dalam ranah perdata. Menjalankan putusan hakim artinya melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang lain tidak mau melaksanakan secara sukarela. Lazimnya eksekusi ini adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat kondemnatoir atau adanya unsur penghukuman. Yang kedua yaitu jenis-jenis eksekusi. Dalam hukum acara perdata, eksekusi dibagi menjadi 3, yaitu eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang yang diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RBG. Eksekusi ini dilakukan apabila pihak yang lain tidak mau menjalankan putusan untuk membayarkan sejumlah uang, maka cara eksekusi ini dilakukan dengan menjual barang-barang milik pihak yang kalah atau melelangnya untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menang dan biaya yang sehubungan dengan pelaksanaan putusan. Yang kedua yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Eksekusi ini diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG. Eksekusi ini dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan suatu perbuatan, maka pihak yang menang berwenang untuk meminta pertolongan kepada ketua pengadilan untuk mengeksekusinya. Yang ketiga yaitu eksekusi real. Eksekusi real ini tidak diatur dalam HIR, namun prakteknya banyak dilakukan. Eksekusi real ini hampir sama dengan eksekusi melakukan suatu perbuatan. Hakikatnya eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan ini merupakan eksekusi secara real. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah ini ada 5, yaitu yang pertama eksekusi hak tanggungan. Menurut Eli Lawati Mulyono, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang UPA. Berikut dan tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur yang lain. Yang kedua yaitu eksekusi putusan arbitrase. Pada umumnya putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela. Namun apabila pihak yang lain tidak melaksanakan sukarela, maka eksekusinya dapat dilaksanakan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah yang meliputi tempat di mana putusan arbitrase itu diputuskan. Yang ketiga yaitu eksekusi jaminan fidusia. Fidusia memiliki arti yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan walaupun hanya sebagai peminjam pakai yang sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Eksekusi fidusia ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang mana dapat dilakukan dengan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun pada prakteknya, terkadang ketika akan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia ini, jaminan tersebut telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank. Yang keempat yaitu eksekusi hipotek kapal laut. Hipotek kapal laut adalah hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan. Biasanya isinya itu di atas 20 meter kubik, diberikan dengan akta autentik guna menjamin tagihan utang. Kapal laut yang dijadikan jaminan harus ada akta autentiknya yang dibuat di pejabat akta kapal laut. Apabila debitur prestasi, maka objek tersebut dapat dilakukan pelelangan di depan umum dengan tujuan pelunasan utang. Yang kelima yaitu hak jaminan resi gudang. Hak jaminan resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelaksanaan pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Barang yang dimaksudkan adalah dalam resi gudang ini adalah benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.